Pagi, Prof. Pagi, pagi. Forensik audit. Nah, ini menarik ya, Prof. Ya. Ya, Satu bidang, apalagi sekarang sangat krusial dengan adanya proses demokrasi yang diduga adanya kecurangan, kemudian ada ijazah palsu dan macam-macam deh, ya kan, kejahatan-kejahatan yang muncul akhir-akhir ini. Tapi sebelum memahami tentang forensik audit ini, itu sebenarnya apa sih, Prof, yang dimaksud forensik audit dan siapa sebenarnya yang menggagas ilmu ini? sebenarnya begini, forensik audit itu memang forensik yang relatif baru ya. Saya Hmm. nggak tahu, saya baru dengar, belum pernah dengar nama itu dikemukakan di Indonesia. Saya hanya baru menyinggung-nyinggung itu, misalnya waktu ada perkuliahan ya, tentang Hmm. perkembangan forensik itu, Hmm. dan bagaimana sekarang misalnya dengan adanya era informasi dan teknologi virtual teknologi itu sebenarnya memasukkan beberapa poin penting ya, bidang yang sangat penting untuk misalnya digunakan sebagai alat bantu untuk kasus-kasus pengadilan. Hmm. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita coba lihat tentang kasus yang disebut dengan studi uh, forensik audit itu, kan sekarang begini, hampir sebagian besar atau mungkin perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan bisnis atau misalnya pendidikan ataupun semuanya itu sekarang kan lebih banyak sebenarnya melakukan komunikasi itu kan data atau misalnya masa pengiriman uang segala macam itu kan melalui apa yang disebut dengan uh, internet Benar. Ya. ya. Jadi begitu kita mengatakan bahwa hampir semua aspek kehidupan ya menggunakan internet, Hmm. dan kemudian di situ berarti ada banyak jejak-jejak ya, Ada dari data kita ya, Prof. data-data data dari mana aja ya, Hmm. yang kriminal yang baik segala macam itu tersimpan di dalam jejak-jejak komputer itu. Hmm. Nah, sekarang kita bisa melihat misalnya begitu ada isu dan upaya untuk misalnya melakukan apa yang kita sebut misalnya angket ya, mulai disadari bahwa begitu sebenarnya pentingnya apa yang kita sebut tadi dengan forensik audit itu, audit forensik ya. Jadi sebenarnya itu menjadi perhatian semuanya akhirnya dari berbagai macam ahli ya. Misalnya kita pertama menemukan itu sepertinya dikemukakan oleh Roy Suryo, tapi juga misalnya akhirnya muncul dari ITB, muncul dari individu, muncul dari mana, bagaimana mereka menggunakan sebenarnya apa yang disebut dengan forensik audit itu. Hmm. Jadi forensik audit itu ya, itu sekarang semakin menarik lagi, apalagi misalnya berkaitan dengan permasalahan angket ya. Dan yang paling menjadi permasalahan itu sebenarnya begitu dinyatakan awalnya oleh Roy Suryo bahwa audit atau forensik kita itu sebenarnya servernya Iya. di Baba, Iya. malah katanya juga di Cina, Iya. itu menjadi permasalahan sangat penting. Hmm. Jadi bukan hanya sekedar jejak, ya, tapi juga misalnya apakah misalnya menyimpan, kan di luar, misalnya memberikan data-data dan informasi yang begitu banyak itu dari Indonesia, itu tidak merupakan pelanggaran besar. Jadi sekarang begini, kita misalnya bisa melihat bahwa ada banyak sekali yang diperoleh sebenarnya dari audit forensik itu, ya. Jadi kalau tadi ditanyakan bahwa itu apakah memang dianggap melanggar privacy atau undang-undang, kalau memang kita buat seenaknya aja, apalagi kalau misalnya kita coba lagi misalnya buka secara umum, itu akan sangat berbahaya memang untuk kita yang tidak mempunyai kewenangan untuk bisa memperoleh data itu. Nah, langkah kerjanya itu bagaimana, Prof? Ya, langkah kerjanya sebenarnya kan begini. Kalau misalnya kita coba untuk melihat audit apa itu, dia memang memiliki beberapa kan Tahapan gitu. tahapan ya. Karena jelas-jelas sekali misalnya itu kan sebenarnya berbeda sekali dengan model audit-audit yang tradisional ya. Jadi kalau misalnya kita apakan dia misalnya yang pertama itu misalnya harus ada ya orang itu paham tentang apa yang disebut tadi dengan audit virtual audit itu, dan juga misalnya biasanya itu memang syarat yang pertama itu ahli tentang ekonomi dan audit ya, dan kemudian juga misalnya memang ahli dia tentang permasalahan virtual. IT ya. IT. Karena kan dia berkaitan dengan dua permasalahan. Itu sebenarnya kita katakan bahwa memang begitu kita masuk ke permasalahan, ya misalnya audit virtual atau misalnya cloud forensik, tidak mungkin itu dikerjakan satu orang. Jadi memerlukan misalnya kerjasama, apa yang kita katakan tadi dengan pendekatan yang sifatnya interdisipliner itu. Lalu misalnya kita juga memberikan, menemukan data-data ya di dalam apa itu, kita kan juga misalnya harus memahami, misalnya mungkin ada ahli yang
misalnya tentang ahli ekonomi atau statistik atau segala macam itu juga memperluas lagi misalnya keahlian yang diperlukan untuk menemukan data dan menggunakan data itu secara baik di dalam. Jadi analisisnya itu memang analisis yang tidak hanya sederhana karena dia memang memerlukan beberapa macam keahlian itu. Karena interdisipliner itu. Jadi ini yang mungkin sebenarnya kalau menurut saya yang paling penting dan apa yang dilakukan misalnya kajian Salemba itu dan kemudian dengan munculnya sekarang permasalahan audit forensik itu paling tidak memberikan kesadaran pada dunia akademis atau misalnya pada ahli-ahli forensik yang selama ini belum begitu dikenal untuk bisa misalnya mereka mengenal itu. Jadi kita bukan ahli forensik audit, kita bukan forensik cloud, tapi paling tidak mencoba untuk memperkenalkan itu bahwa ada bidang-bidang baru sebenarnya yang sangat dipentingkan untuk kepentingan bangsa dan negara ini karena memang kita lihat sekarang ya mau tidak mau lebih banyak sebenarnya informasi atau melakukan kegiatan pendidikan atau kegiatan bisnis atau kegiatan yang lain-lain itu dengan menggunakan teknologi komputer. Jadi sebenarnya kita memerlukan juga misalnya model keterandalan bukti. Jadi harus ada kejujuran dengan keadilan juga oleh orang-orang yang melakukan forensik audit itu. Yang penting sebenarnya begini, kan yang paling penting dikatakan bahwa tidak ada jejak yang hilang. Ya, semuanya bisa ditelusuri. Dan itu keutamaan, kekuatannya kalau dibandingkan misalnya kan forensik yang tradisional. Karena dia kan kemarin itu kan ada perdebatan tentang tanda tangan ya. Itu kan berdebat lama itu. Tapi akhirnya ada seseorang dari ahli mengatakan, "Oh, itu mudah aja. Pokoknya itu nanti dicoba komputer itu, audit komputer itu bisa menentukan mana yang ahli." Karena itu hanya pertemuan ada model tentukan begini. Jadi itu perdebatan yang tidak selesai ya antara dua pihak, tapi akhirnya dikatakan oh itu bisa dengan mudah itu nanti ditentukan karena kan begini. Kita harus tahu ya prinsipnya di dalam audit itu ya di dalam teknologi komputer itu kan dia tidak ada subjektivitas. Ya, betul. Dia akan kemukakan apapun yang ada di situ tanpa ada memikirkan hal-hal yang misalnya untung rugi. Betul. Itu sebenarnya salah satu keuntungan kita. Objektivitasnya di situ objektivity itu. Dia tidak mau tahu misalnya tentang netralitas, objektivitas, netrality. Pokoknya dia melakukan itu dengan apa yang sesungguhnya. Jadi itu salah satu kekuatan dari forensik yang kita katakan tadi audit itu. Nah, data yang bisa diaudit itu apa aja tuh, Bang? Ya, semua data sebenarnya. Semua data yang kita perlukan ya yang ada di situ misalnya kan tentang masalah keuangan, tentang misalnya surat-surat, tentang misalnya masalah pembicaraan tentang masalah itu bisa diindikan semua. Ingat nggak kemarin itu kan begitu misalnya ada ini ditampilkan misalnya pembicaraan ketua KPU ya itu ditampilkan itu ya pembicaraan antara dengan siapa-siapa lalu bagaimana dia menolak? Percuma ditolak juga. Apalagi kalau isu misalnya ada bukti ya. Ada bukti kalau misalnya kita hanya ngomong-ngomong begini, mungkin bisa Anda tolak. Betul. Tapi kalau begitu kita sudah berhadapan dengan bukti itu di depan umum lagi, nggak ada jalan untuk menolak itu. Jadi itu problem sebenarnya apa yang kita katakan bagusnya dan kekuatan apa yang disebut dengan audit forensik. Nah, kalau misalnya ada terbukti kecurangan itu terbukti ya, Prof. Misalnya kecurangan tentang angka pemilu dan ijazah palsu itu bisa tidak dijadikan menjadi dasar untuk pengadilan gitu keputusan atau mengubah ke pengadilan gitu. Memang kegunaannya itu sebenarnya kalau kita pikir itu kan kegunaannya sebenarnya kalau kita mau benar-benar mau melakukan semuanya itu semua pelaku ya yang misalnya baik yang melanggar baik yang indah itu misalnya yang baik menuntut atau yang secara adil. Sebenarnya permasalahannya mudah sekali. Kesulitannya itu, ya apalagi misalnya seperti sekarang kita bicara misalnya tentang ijazah palsu. Masa sampai bulan-bulan nggak selesai? Padahal itu mestinya sekali dua kali pengadilan. Itu kalau sudah ada forensik kan mestinya sudah cepat, ada forensik kan? Cepat itu. Berarti ada sesuatu di belakang itu ya, Prof ya? Mungkin ada sesuatu, tapi mungkin juga sesuatu itu termasuk belum ingat bahwa ada audit forensik itu. Jangan-jangan ya. Jangan termasuk itu ya. Jadi problemnya sebenarnya tidak sesederhana untuk menolak data-data dari audit forensik itu, ya.
Tapi tetap saja Prof, akhirnya hegemoni yang bicara ya Prof. Ya, tentang hegemoni. Meskipun ada metode, ada forensik, tapi ketika kuasa itu menentukan, sudah selesai. Itu Prof, pentingnya nanti kita bicarakan tentang hegemoni itu ya. Karena hegemoni itu sebenarnya merebuta nggak mau dia tahu bahwa dia bersalah atau tidak, itu nggak mau tahu, pokoknya dia akhirnya mementingkan kepentingan diri dia, dan itu yang kita sebut dengan hegemoni ya. Ya, baik Prof, terima kasih. Terima kasih juga, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya.